Halo anak-anak bunda yang soli dan soleha. Hari ini kita akan membahas tema 5 subtema 2. Silahkan buka buku paket tematik tema 4E-nya pada halaman 43 dan 56 sampai 57. Anak-anakku sudah siap ya belajarnya? Baiklah, materi pertama yang kita akan bahas yaitu pemantulan cahaya. Jadi saat mengenai benda bening, cahaya ini dapat menembus dan dapat diteruskan. Itulah disebut dengan benda bening. Contohnya seperti kaca, plastik bening, dan air. Namun jika benda tidak dapat ditembus cahaya, ini yang disebut dengan benda gelap. Contohnya seperti kayu, besi, dan tembok. Contohnya seperti gambar yang ada di slide anak-anakku. Cahaya matahari ini akan menembus benda bening seperti kaca jendela, sedangkan temboknya tidak ya. Baiklah, materi berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam pemantulan cahaya. Ada yang tahu? Iya, yang pertama ada pemantulan cahaya teratur seperti ini gambarnya. Oke, jadi pemantulan cahaya teratur ini terjadi ketika mengenai benda yang memiliki permukaannya rata. Contohnya seperti cermin datar dan permukaan air yang tenang. Kedua, ada macam-macam pemantulan cahaya, yaitu cahaya tidak teratur. Contohnya seperti gambar yang ada di slide anak-anakku. Jadi pemantulan cahaya tidak teratur ini terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya seperti permukaan jalan yang berbatu. Paham ya anak-anak bunda? Selanjutnya bunda berikan contoh pemantulan cahaya. Yang pertama yaitu contoh pemantulan cahaya teratur. Apa saja? Ya, contohnya seperti pemantulan teratur pada cermin datar. Kedua, ada contoh pemantulan teratur pada permukaan danau yang tenang. Sedangkan yang kedua, contoh pemantulan cahaya tidak teratur. Apa bunda? Yaitu contohnya seperti pada permukaan air yang bergelombang. Anak-anakku bisa perhatikan gambar yang ada di slide-nya ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas materi tentang jenis-jenis cermin. Ada yang tahu apa saja? Ya, yang pertama yaitu cermin datar. Kedua, cermin cekung. Ketiga, cermin cembung. Baiklah, untuk lebih jelas lagi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas cermin datar. Cermin datar ini selalu menghasilkan bayangan yang sifatnya sama besarnya, tegak, maya, atau semu. Contohnya seperti saat anak-anakku yang berdiri di depan cermin. Ada yang suka bercermin, yaitu contoh dari cermin datar. Kedua, kita akan membahas tentang cermin cekung. Ya, cermin cekung ini adalah cermin yang bagian mengilapnya berupa cekungan. Contohnya seperti bagian depan sendok makan, senter, ataupun lampu mobil. Anak-anakku bisa perhatikan sendoknya di rumah ya. Oke, yang ketiga yaitu cermin cembung. Cermin cembung ini merupakan cermin yang bagian mengilapnya berbentuk cembung. Contohnya seperti spion motor atau cermin yang dipasang di tikungan jalan. Seperti ini gambarnya. Anak-anak tentunya pernah memperhatikan ya atau melihat di jalanan ada cermin gede dipasang di tikungan jalan ya. Itulah contoh dari cermin cembung. Nah, anak-anakku paham ya terkait tentang materi cermin. Selanjutnya kita akan membahas materi percobaan pantulan ganda. Coba anak-anakku siapkan alat dan bahannya apa saja nih. Yang pertama yaitu ada spidol. Kedua, busur derajat. Ketiga, penggaris. Keempat, cermin datar sebanyak 2 buah.
kelima, gunting. Keenam, selotip bening. Ketujuh, penghapus. Kedelapan, kertas HPS. Nah, anak-anakku penasaran kan bagaimana cara percobaan pantulan ganda? Silakan perhatikan video percobaan pantulan ganda berikut ini. Berikut langkah kegiatan percobaan pantulan ganda. Pertama, buatlah sudut 30 derajat, 36 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, dan sudut 180 derajat. Langkah kedua, silakan anak-anakku merekatkan kedua cermin datar dengan menggunakan selotip sehingga dapat dibuka dan ditutup seperti jendela. Langkah ketiga, silakan letakkan kedua cermin datar tersebut pada garis yang telah anak-anakku buat. Nah, kemudian anak-anakku silakan meletakkan benda di tengah-tengah kedua cermin tersebut. Kali ini Bunda menggunakan penghapus sebagai benda yang Bunda letakkan pada tengah-tengah kedua cermin tersebut. Nah, kita mulai menghitung berapakah jumlah bayangan yang terbentuk pada sudut 30 derajat. Coba anak-anakku amati, silakan catat hasil pengamatannya pada tabel pengamatan ya. Oke, anak-anakku sudah siap? Kita hitung ya sama-sama berapakah jumlah yang terbentuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata pada sudut 30 derajat ini terbentuk bayangan benda sebanyak 10 bayangan benda. Nah, anak-anakku paham ya? Silakan dicatat. Kemudian langkah berikutnya silakan diulangi kembali dengan menggunakan sudut, yaitu sudut 36 derajat. Ada berapa bayangan benda yang terbentuk? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ternyata ada 8 bayangan benda yang terbentuk pada sudut 36 derajat. Selanjutnya kita coba pada sudut 45 derajat. Berapa jumlah benda bayangan yang terbentuk ya? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 bayangan benda yang terbentuk pada sudut 45 derajat. Langkah berikutnya coba anak-anakku ulangi dengan menggunakan sudut 60 derajat. Coba kita hitung jumlah bayangan yang terbentuk. Ada berapa ya pada sudut 60 derajat ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 bayangan yang terbentuk pada sudut 60 derajat. Nah, selanjutnya anak-anakku silakan mengulangi langkah tersebut dengan sudut 90 derajat. Kira-kira ada berapa bayangan yang terbentuk pada sudut 90 derajat? Coba kita hitung, ada 1, 2, 3. Nah, ternyata ada 3 bayangan benda yang terbentuk pada sudut 90 derajat. Selanjutnya coba kita ulangi dengan menggunakan sudut 120 derajat. Coba kita hitung ya, pada sudut 120 derajat ini terbentuk berapa bayangan benda? Kita hitung ada 1, 2. Ternyata ada 2 bayangan benda yang terbentuk pada sudut 120 derajat. Nah, selanjutnya terakhir kita menghitung jumlah bayangan benda pada sudut 180 derajat terbentuk sebanyak 1 bayangan bendanya. Nah, anak-anakku, bagaimana video percobaannya? Mudah bukan? Selanjutnya tantangan dari Bunda, yaitu silahkan lengkapi tabel pengamatan di bawah ini. Dan silahkan anak-anakku jawab pertanyaan yang ada pada slide ini ya. Kemudian jangan lupa difoto dan dikirim di e-learning ya. Karena Bunda yakin di teladan semua anak itu hebat. Bunda, bagaimana materi kita hari ini? Semoga anak-anakku paham ya dengan penjelasan Bunda Ina. Ada yang bisa bantu Bunda menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, kesimpulan materi kita hari ini yang pertama, macam-macam pengaturan cahaya.
kamu.